ونقول صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سنة المؤمنين ثلاثين عاما وصلى الله عليه وسلم حسن وغير المغضوب عليهم وعلى لهم يرحمهم ولأهلهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'ala ibadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi dalil dan sunnah rasul wa du'a ila huda al khair ridwan wa ilahi amin. Allahumma anna laqad nafa'na wa ta'ala wa warzuqna istinabah ya haqqun ala rahmati rahmatika wa karamika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, umat Muhammadiyah, jamaah salat maghrib, jamaah mustaqim, masjid al-anam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita sehat walafiat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita iman, Islam, taufik, hidayah, rahmat, maghfirahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dan kaum muslimin, terkhusus pada ahli kubur, orang tua kita, saudara kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita supaya di dunia akhirat dengan rezeki yang halal banyak berkah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak yang saleh dan saleh. Allah berikan kita dan kaum muslimin semua keamanan di dunia akhirat, keselamatan di dunia akhirat dengan Allah karuniakan dosa dengan amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah, menjelaskan tentang pembagian daripada usul furu' al-qadimah al-mutalimah. Kemarin sudah dijelaskan sedikit banyak sampai di masalah al-mutalimah fahiyah fi al-Quran, yaitu menjelaskan tentang masalah ilmu Al-Quran. Fa'inahu yanqasimu ila thalathatin, terbagi menjadi tiga ilmu Al-Quran. Disebutnya ta'alluq bil lafaz, ta'alluq Al-Quran wa makhrajul huruf, seperti mempelajari Al-Quran dan tempat keluarnya huruf. Wa disebut ya ta'alluq bi ahkam Al-Quran kama nasikh wa mansukh, seperti mempelajari setelah mempelajari tajwidnya, mempelajari hukum-hukum Al-Quran tentang nasikh wa mansukh. Kemarin sudah jelaskan kera, anjing dalam Al-Quran atau babi dalam Al-Quran. Ya, kenapa Imam Malik makruh hukumnya memakan anjing khususnya, sedangkan Imam Syafi'i menjadikan yang haram. Kenapa sebabnya? Itu sudah banyak dijelaskan. Wal amal khas wa nafsul zahir, dan juga wal alam wal amal khas, yang maknanya dalam Al-Quran ini bersifat umum atau bersifat khusus. Ini kita paham juga. Wan nas wa zahir, ini yang nasnya dan Al-Quran ini yang nampak dalam kehidupan. Wa kaifiyat istimal ba'd minhu ma'al ba'd, dan bagaimana menampak satu hukum satu dengan lain. Jadi nggak ambil satu hukum ini aja, akan tetapi ada sambungannya, dan kadang berbeda di bagian ayat. Wa amal mutalimmat fi athar wa akhbar, dan juga termasuk mempelajari nama-nama dari para sahabat, wa ansabahum wa ansabihim, dan nasab mereka. Kita mengetahui Imam Syafi'i bagaimana daripada orang-orang yang banyak andil dalam agama ini dari kitab-kitab. Coba kita teliti bagaimana mereka. Wa asma'u sahabah wa sifatihim, dan nama-nama sahabat serta sifat-sifat mereka bagaimana. Wa bil alim wal adab fi riwayat wa ilmu awalihim,
dan mempelajari keadaan mereka tentang masalah kuat atau lemahnya. Dari ya kalau kita pengen ambil satu hukum dari ini, bagaimana kehidupannya dan bagaimana segi hafalannya, dalam bagaimana segi takwanya. Ini kita mereka sudah teliti dan sudah ada kitabnya. Ya, apa namanya kita sudah 3 bulan 4 bulan belum kita lupa. Ada hampir 15 jilid. Itu berisi semua nama-nama sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya dari tabi'in atau tabi'in. Imam Bukhari bagaimana, Imam Muslim bagaimana, Imam Ahmad, semuanya dijelaskan di situ dan bagaimana kehidupannya. Wa amalu majlis mursal anil musnad. Dan kita pun mempelajari biasa di ilmu hadis ini. Ini mursal langsung terkirim kepada Nabi, akan musnad hanya tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiya ulum syariah. Inilah bagian daripada ilmu syariat yang memang wajib kita pelajari. Wa kulluha min fardhu kifayat. Semuanya ini adalah hukumnya fardhu kifayah. Tadi hukum bisa membaca Al-Quran fardhu ain. Berarti yang berhubungan dengan itu, maka wajib bagaimana hukum pelajari kalau membaca Al-Quran berarti dengan tajwid. Akan tapi tafsirnya, ya mengenal daripada perawi-perawinya, ini hukumnya fardhu kifayah. Jadi satu kampung itu ada yang paham, maka gugur kewajiban kepada yang lain. Fa in kunta min ahli, maka jika engkau dari ahli, orang-orang yang ilmunya manfaat, yang punya bentuk ilmu seperti ini, faham agama, mengerti seluk-beluknya, maka ini dikatakan kalian adalah orang-orang yang memegang warisannya para nabi, yaitu warisan para nabi yaitu ilmu. Fahassalahu bita'limin ahlihi. Maka kalaupun enggak, maka engkau cari kepada mereka yang ahlinya, yang paham. Ada orang cerdas, ada orang tekun. Cerdas modal utama. Tapi orang cerdas kadang kalah dengan orang yang tekun. Biasanya kalau orang tekun satu itu dihajar habis sama dia satu ilmu itu, sehingga memahami seluruhnya. Ada yang memahami semua ilmu tapi nggak memahami seluruhnya, dia cuma paham. Tapi seluruhnya mereka nggak tahu. Ini ada mereka. Makanya tekun ini maknanya lebih teliti lagi, diperhatikan keseluruhan itu. Wa'mal bihi, dan kalau kau sudah tahu, amalkan. Summa 'allamahun nas, setelah kau amalkan, kemudian kau ajarkan kepada manusia, kau beritahu manusia. Wada' ilaihi, maka engkau ajak mereka agar mau memahami ilmu-ilmu ini. Coba lihat sekitar kita banyak asatidzah, tapi sebagian dari mereka nggak paham khususnya ilmu warathah, bagaimana hukumnya membagi warisan. Ini pun banyak. Mereka mempelajari Quran tapi nggak memahami tajwidnya, atau sekedar tahu aja, tapi nggak memahami. Ini banyak juga. Kau datang kepada ahlinya. Faman alima dzalika wa amalu bihi, siapa yang sudah tahu itu ilmu kemudian mengamalkannya, summa alamahu, kemudian mengajarkannya, wada'a ilaihi bidzalika, yud'a aziman fi malakutis samawati bi syahadatin Isa alaihi salam. Maka inilah yang sebagaimana digambarkan dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ai Sayyidina alaihi salam qala, yaitu Nabi Isa alaihi salam berkata, man alama wa amila wa aliman nas, siapa yang mengetahui kemudian mengamalkan dan mengajak manusia, fadzalika yata'adziman fi malakutis samawat, maka inilah yang akan mendapatkan doa daripada seisi langit dan bumi.
Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama baban," siapa yang mempelajari satu bab minal ilmi dari ilmu, liyu'alliman nas, agar dia bisa mengajarkan manusia, memberitahukan manusia, "U'tiya thawabu sab'ina siddiqan," maka dia akan diberikan pahala sebanyak 70 daripada orang-orang yang siddiq, yang jujur. Mempelajari satu bab, kemudian mengajarkan kepada manusia satu bab, maka dia diberi pahala 70 daripada orang-orang yang siddiq. Makna siddiq di sini, kalau sudah siddiq, insya Allah itu orang sudah pasti jujur. Gitu kan ya? Kalau sudah jujur, sudah pasti orang ini banyak dapat manfaat. Kalau kita cuma membenarkan dalam Islam, tapi kita nggak membenarkan diri kita sendiri. Maknanya kita membenarkan, mengimani Allah, mengimani malaikat, siksa, surga, neraka, dan lain sebagainya. Akan tapi kadang kita tidak menjalankan hal tersebut. Kalau ini mereka menjaga benar-benar jangan sampai mendapat murka Allah dan benar-benar menjaga dirinya agar mendapatkan ridha Allah. Ya. Fa idza faragta min dzalik kullahu faragta min islahi nafsaka zahiran wa batinan. Jika engkau telah selesai mempelajari ilmu yang manfaat tersebut keseluruhannya, wa faragta, dan kamu telah selesai min islahi nafsaka zahiran wa batinan, setelah engkau menata diri kita zahir wa batin, wa faddalu syai'in min awqatika, dan engkau sudah menata daripada waktu-waktumu, fala ba'sa an tastaqila bi ilmi madhhab fi fiqh li ta'rif bihi al-furu' wa nadirah. Maka di saat itu sudah cukup bagi kalian, baru kalian boleh mempelajari hukum fikih dan juga segala macam bentuknya, dari cabangnya, mazhabnya, ini itu dan sebagainya. Tuh. Jadi ada aturannya ini untuk ilmu. Pertama adalah gudang ilmu semuanya di Al-Quran, berarti mempelajari Al-Quran dulu. Setelah mengerti bacaannya, baru melompat, termasuk tajwidnya, baru melompat dia mempelajari ilmu tauhid. Setelah mempelajari ilmu tauhid, baru dia mempelajari ilmu fikih. Setelah fikih, baru hadis. Setelah hadis, baru tafsir Quran. Setelah tafsir Quran, baru mempelajari ilmu muhasabah diri. Bagaimana menatap diri ini. Fil ibadat wa tariq wa tawassut, yaitu dalam masalah ibadah ini bagaimana. Islah, setelah itu mempelajari baru bagaimana ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Bagaimana ibadah kita kepada sesama manusia, kan bagian daripada ibadah. Berhubungan baik, hablum minallah, hablum minan nas. Itu dia di dalam kitab fikih. Kalau ketika tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah, kepalamu sedikit miringkan ke kiri. Jadi enggak pernah asyhadu an la, kan kita duduk seperti ini, otomatis badan lebih miring sini. Kadang begini, asyhadu an la ilaha illallah. Itu berarti ini kurang ini rada keluar nih ke hati. Coba ente rasain ketika sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, ketika begini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an, lebih banyak dapat. Lebih dapat merasakan nikmatnya ibadah. Ketika diri melihat ke arah kiblat, ke arah sujud, tempat sujud, mata enggak kemana-mana kecuali ke tempat sujud, itu lebih lagi yang didapatkan dalam khusyuknya ibadah. Ya, terutama pas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Imam Ibnu adalah beliau mengatakan kalau siapa yang pengen mudah ditanya bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, maka renungi dalam syahadat pas di tasyahud akhir. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah dia jaga itu, dia saling memenuhi itu, maka dia akan mudah menjawab pertanyaan munkar nakir. Gitu.
baina khalqi fi khusumat inda intibakikum. Dan bagaimana engkau bersikap adil, pelajari ilmu ini di antara manusia, di dalam banyaknya permusuhan di tengah manusia. Bagaimana engkau cara bersifat adil di tengah-tengahnya. Ini yang kadang kita kayak keadaan sekarang ramai kayak gini, kadang kita nggak bisa adil. Lihat yang ini sakit hati, lihat yang ini sakit hati, ini bagaimana? Bagaimana kita memposisikan diri kita? Gitu ya. Insya Allah nanti bakal jelaskan sini perlahan. Ala syahwat, maka di saat itu engkau bisa mengendalikan daripada emosi, hawa nafsu dan lain sebagainya. Mesti bisa ini. Fadzalika aidan ba'da firaq min hadzal muhimmat fi jumlati fardhu kifayah. Khususnya tentang masalah di pertengahan ini. Sekarang kalau dulu nggak ada ya, nggak ada. Ada mazhab Syafi'i, ada dari jamaah mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Mereka awam minta belajar, maka yang dijelaskan adalah mazhab yang mereka anut. Gitu. Mestinya. Kecuali mereka minta khusus belajar 4 mazhab, baru saya jelaskan semuanya. Tapi kalau sekarang termasuk bahaya daripada orang yang alim menjelaskan 4 mazhab kepada mereka yang awam. Ini akhirnya jadi khusumat. Ada terjadi banyak pemecahan yang kayak sekarang. Loh masa kita mazhab Syafi'i, ustadznya banyak menjelaskan mazhab Hambali. Ada sebagian kena, ada sebagian yang enggak kena atau malah jauh. Enggak bisa. Ketika saya ngaji ibu-ibu, saya ngajar ibu-ibu atau bapak-bapak atau jamaah yang lain, kita ajarkan tentang masalah Ustaz. Saya pernah ngaji sama Ustaz, nyentuh sama suami itu enggak batal, Bu. Ini mazhab apa? Kadang dia sendiri enggak tahu, saya mazhab apa ini. Dia sendiri kadang enggak tahu, saya sebenarnya ikuti mazhab siapa. Jangan nyari enaknya. Dalam bermazhab jangan nyari enaknya. Milih aja gampang nih. Lah, tidak. Tapi dilihat dengan kondisi situasi yang ada sama kita. Sekarang ini, saya pernah bilang, ada seorang bertanya, Islam kenapa enggak Islam aja sih? Kenapa mesti bermazhab? Jadi seakan-akan itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi. Ini semuanya memecah belah. Lah, itu pertanyaan yang bodoh. Dari pikiran yang bodoh. Justru dengan 4 mazhab ini kita jadi mudah dalam mengamalkan agama. Contoh saya pernah katakan, di Saudi khususnya mereka lebih banyak bermazhab Maliki. Adapun yang bermazhab Hanafi ada. Khususnya yang di luar negeri Muslim. Di California, saya punya teman di sana di Amerika, California, mereka mazhab Maliki. Kenapa? Dalam mazhab Maliki, karena tahu di sana minoritas Muslim, bukan mayoritas, minoritas. Gitu ya. Jadi mereka bekerja interaksi. Mohon maaf kalau orang bule, orang-orang sana di pantainya perempuan pakai pakaian bikini, mereka mungkin biasa lihat. Dan mereka nggak cepat nafsu, beda sama kita. Yang jarang lihat gitu, sekali lihat gitu langsung nafsu dah. Kan gitu ya. Mudah-mudahan paham nih. Jadi ini nggak perlu menjelasin terlalu panjang. Di sana hukumnya adil. Mereka yang Muslim sana, bagaimana ente di sana? Jadi kita salam. Karena kita yang jadi minoritas, kebiasaan mereka seperti itu jauh daripada kehidupan Islami. Kadang mereka mau salaman, bagaimana? Boleh mereka memakai mazhab Maliki dengan syarat tidak nafsu. Gitu ya. Pun butuhnya bagaimana? Enggak batal. Kalau dengan syarat enggak nafsu. Tapi kita mazhab Syafi'i di Indonesia yang enggak bisa begitu. Saya kan kerja bagaimana ini? Kadang teman kantor itu perempuan semua.
Atau banyak perempuannya, mereka nggak pakai kerudung, pakai minyak wangi, betisnya kelihatan atau ini itu dan sebagainya. Bagaimana itu bab fatul izar, itu bab lain itu. Tapi bagaimana tetap kita harus wadul basar. Iklimnya berbeda, adatnya itu berbeda, budayanya berbeda, dan kriteria manusianya pun berbeda. Kalau memang di Indonesia pengen terapkan, saya ikut mazhab Maliki aja. Monggo, asal jangan ngambekkan. Kan Nabi bilang, la taghdab, jangan marah. Bukan berarti nggak boleh marah, marah boleh. Yang nggak boleh di sini ambekkan. Misalnya istrinya kawan, kita mazhab Maliki, Indonesia pakai mazhab Maliki. Istrinya kawan, saya pegangin tangannya, mau kemana mbak? Tapi kurang ajar, itu istri saya. Loh, boleh kok. Berantem kita di sini. Ya, makin nggak cocok itu dipakai di sini. Nah ini kadang ada, entah di YouTube, entah di TV, entah di mana, yang mazhab Maliki, pengajaran mazhab Hanafi, dijelaskan ini semuanya. Ya, maka dari itu banyak sekali akhirnya jadi bingung umat ini. Kayak pernah, Beb, saya sekolah SMP, saya SMA di sekolah ada pelajaran agama dia. Kata guru tuh kalau cebok, kita cebok mesti masukin jari segini, satu jari ini. Buat apa? Biar bersih semuanya. Udah nggak perlu. Itu dari mazhab apa juga saya nggak pernah dapat itu ya. Kalau wudu, kalau dia punya wudu, kalau dia apa namanya, kalau puasa dia batal puasanya. Pun yang zahir aja yang wajib dibersihkan, nggak perlu sampai dalam-dalam. Kalau dikorek dalam-dalam semuanya ya udah. Kita pun kalau perut kita ini kaca transparan, kita geli lihat dalam isi kita. Nggak perlu membersihkan dengan sangat lingkar seperti itu, nggak perlu. Wa qala Az-Zabadi wa talabil ilmi syar'i ala thalathah aqsam. Mempelajari ilmu syariat itu terbagi menjadi 3 macam. Fardul ain wa huwa ta'allamu ma la minhu, yaitu mempelajari apa yang harus fardul ain. Wajib yang dia pelajari, yang perlu buat dia khususnya dalam agamanya. Begitu. Berarti kalau dalam ilmu dunianya, maka dia harus mempelajari fardul ain bagi dia. Kalau memang dia seorang dokter, maka wajib mempelajari ilmu kedokteran. Lagi mana kagak, kalau dokter nggak punya ilmu kedokteran, bagaimana? Sedangkan nggak ada titel, pokoknya dia muslim. Mau dia bertitel atau tidak, selama dia muslim, dia harus mempelajari agamanya. Maka hukumnya fardul ain, apa-apa yang wajib diketahui, khususnya fikih, khusus pengenalan dalam Al-Quran, tauhid, dan cukup 3 ini bagi yang mengaku muslim. Itu yang pertama dasarnya. Wa fardul kifayah, dan hukumnya fardul kifayah, wa huwa ta'alam man salbihi ila darajat ifta, yaitu hukumnya fardul kifayah, dia mempelajari suatu ilmu agar nanti dia bisa memberikan fatwa. Ifta ini maknanya fatwa. Bagaimana hukum gini, bagaimana hukum ini? Nah, satu orang yang ngerti itu memberikan fatwa, sudah, maka cukup bagi yang lain. Wa sunnah wa mazada ala dzalik, yaitu lebih daripada itu. Jadi bukan hanya mempelajari yang wajib-wajib, tapi juga meneliti sampai dalam. Ini pun hukumnya sunnah, selain fardu, selain wajib, selain fardu kifayah pun sunnah, maka dia mempelajari keseluruhannya. Wa qala al-Ghazali fakun ahadul rajulain, kata Imam Ghazali, jadilah engkau salah satu dari 2 orang ini. Imam mas'ulan bin nafsik, yaitu orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, yaitu mengurus airnya sendiri. Wa imam mutafarraqan li ghairika ba'da firaghi an nafsika, atau wa imam mutafarriqun, orang yang sibuk kepada selainmu setelah engkau sibuk dengan dirimu sendiri. Maknanya
setelah kita bisa meminimalisir kejahatan dalam diri kita ajak orang untuk meminimalisir kejahatannya pula. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah kepadamu antastaghfira bima yaslahu ghairuka qabla salahi nafsaka. Jangan sampai engkau menjadi orang yang benerin orang sedangkan diri kamu sendiri hancur. Maka ini bahaya, Pak. Saya sering ketemu orang yang apa-apa ngomonginnya agama, duduk ngomongin agama, ini sebentar nasihatin orang, wah ada fatir. Apa di atas Quran? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Tuh, engkau menyuruh orang berbuat baik tapi engkau melupakan diri kalian sendiri. Maka kalau kita diajari sebelum kamu mempelajari atau mengajarkan orang, kamu amalin dulu. Jadi biasanya salah sayang tuh berlaku. Misalnya di sini hari Sabtu, berarti dari hari Rabu baca, amalin bagaimana rasanya. Setelah diamalkan, tahu rasanya, bagaimana manfaatnya, kita enak ngajarin orang rasanya begini, ini begini. Akan tetapi kita belum pernah melakukannya, kita sudah memerintahkan orang untuk melaksanakan susah. Iya pun dia boleh wajib kan? Coba bagi kalian bangun malam, tapi dia sendiri nggak pernah bangun malam. Ini itu dan sebagainya, wahada al-khatir. Jadi biar merasakan dulu bagaimana itu rasanya. Fa in kunta mas'ulan bi nafsika fala tastaqil illa bi ilmin ladzi huwa fardu 'alaika. Jika engkau orang yang sibuk kepada dirimu sendiri, maka jangan kau sibukkan dengan yang lain kecuali dengan ilmu yang fardu wajib bagi kalian. Bihasbi ma yaqtadihu halaka, yang bisa merubah hal keadaan kita. Ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa merubah keadaan kita. Dan ilmu yang manfaat bisa merubah cara berpikir kita, bukan cara berpikirnya masih seperti yang dulu sebelum dia kenal agama. Maka kalau sudah kenal agama tapi cara berpikirnya masih seperti belum kenal agama, maka belum ada perubahan dalam dirinya. Wa ma yata'alluq minhu bil amali dhahir wa ta'ala shalat wa taharras shaum. Yaitu pertama membersihkan bagaimana menata diri yang ada nampak di luarnya. Seperti bagaimana sholat, bagaimana bersuci, bagaimana puasa. Sudah itu bagaimana? Wa innamal aham ala sifatil qalbi. Setelah mempelajari itu, sholat bagaimana cara sahnya sholat, bagaimana hukum-hukum sholat, kan gitu ya. Ini sholat sunnahnya, sholat malamnya, yang boleh dijamak, boleh enggak, boleh berjamaah, boleh enggak, ini dan sebagainya. Setelah tahu belum-belumnya, hukum mempelajari thaharah, bersuci. Dari wudu, tayamum, cebok kita bagaimana. Kemudian mempelajari masalah puasa. Puasa ini bagaimana? Banyak. Itu udah azan maghrib, belum. Saya masih kuat, saya tahan sampai isya. Maksudnya apa? Ini nggak ada dalam agama itu. Ya sudah, buka. Ngapain aja? Memang sunnah Allahu Akbar segerakan. Tapi disunahkan nunggu dulu sampai kelar azan baru. Ada, bukan berarti sampai isya, kejauhan. Nggak boleh ini ya. Dan bagaimana menjaga agar pahala puasa nggak hilang? Kita mesti pelajari juga ini. Ya. Wa innamal ahamu an ilmu sifatil qalbi. Dan juga mempelajari hukum daripada mengetahui sifat-sifat hati, apa yang mulia di dalamnya, apa yang hina di dalamnya. Illa yanfaka bisyarrin an sifatil madhmuwah, yaitu mempelajari jangan sampai kita menjadi buruk gara-gara mempunyai sifat hati yang buruk. Mislul hirs, seperti rakus, wal hasad, dan juga hasad, wal riya, wal kibir, wal ujub, wa akhwataha, dan saudara-saudaranya daripada keburukan-keburukan tersebut. Di sini Imam Ghazali bakalan mengata, selama ini nanti kita bakal ngaca nih, enggak ada, enggak antum, semua nanti bakalan tahu. Oh, berarti selama ini saya salah. Oh, berarti kategorinya saya ini walaupun sholat, berarti saya orang yang buruk. Oh, begini ini. Nanti Imam Ghazali bakalan menjelaskan siapa diri kita sebenarnya. Gitu. Karena dalam kitab Bidayah ini tauhid, fikihnya, terus tasawufnya, ahwalul qulub ini bagaimana? Ini dijelaskan semua di sini. Fa in da'ataka nafsaka,
Al-amar wal lamah ila tarku ma dzakarnahu min awrad wa adhkar wa istighfar dzalik. Kalau engkau berarti sudah terbawa dengan nafsu lawamah yang sudah menyimpang, pengen belajar ilmu ini, pengen tahu, tapi nggak mau mengamalkannya. Wahadal khatir ini. Atau mau menata diri, tapi perasaan akhirnya ngambek. Ini yang nggak bagus nih. Jangan. Orang mau menata hati. Saya mau nanya, Beb, menurut Habib sekarang ini bagaimana? Mau jujur atau bohong? Ya mau jujur aja, Beb. Ente ini pelit, ente ini sombong, ente ini begini. Sakit hati. Kok begitu? Tadi katanya suruh jujur. Maunya bagaimana bohong? Ente cakep, baik. Ya sudah, orang maunya kan dipuji terus. Nah ini saya menyampaikan ada di kitab. Gitu. Kadang ada yang kena kepada diri saya sendiri atau mungkin jemaah ini, Imam Ghazali. Wah, Habib istri saya enggak ada, saya enggak tahu. Antum satu-satu saya enggak tahu. Kalau memang ada berasa di hati, wah berarti ini ada penyakit dalam diri saya. Gimana caranya meminimalisir atau bisa mengalahkan itu? Nah ini tujuannya belajar ilmu. Ya, kalau tujuan mau belajar ilmu mau apa? Bangga-bangga doang bukan di sini tempatnya. Bukan ilmu yang kayak begini, bukan. Dengan engkau tidak meninggalkan ilmu tersebut mengamalkannya, kemudian engkau tidak meninggalkan wirid, ya, wal azkar dan zikir-zikir, istighalan bidzalik, fa'lam ana syaitanul la'in qad dassa fi qalbika da'ad dafin. Kalau engkau sudah tidak itu, zikirnya enggak, belajar ilmu tapi enggak mengamalkan, cuma pengen belajar. Beb, saya mau belajar, Beb. Ya kan? Banyak ya. Saya pengen belajar Al-Quran. Oh iya, udah siap. Monggo datang ke rumah. Kita suruh ngapalin alif sampai ya hafal. Saya sudah juz 15 tuh, Beb. Sudah bisa baca Al-Quran. Saya nggak mau tahu urusan situ udah hatam Quran berapa kali pun. Situ minta belajar sama saya pengen tahu bagaimana makhrajul hurufnya. Saya diperlakukan kayak anak kecil, ngambek mati lagi, udah. Banyak yang salah. Ijazul jilatil ardu jiljalaha, nggak bisa bedain antara zal, zai, wa, astagfirullahal azim. Coba saya mau tahu apa-apa. Ai uba an ani'aka minan mu'ni ma'i'an ani'a babi bubab buban. Orang masih banyak kalau polanya babi bubab bab, dia masih bab, masih banyak yang salah. Mukminin aja masih nggak tenggorokan tapi angin dikumpulkan lembek. Jadi seperti terdengar ain. Bil mukminin jadi kayak mukminin bukan mukminin. Itu banyak sekali. Saya tata itu dari awal. Coba Pak, kalau sama sudah juz 15, coba baca. A'udzu billah. Sudah tutup dulu. Mulai dari awal Pak ya, sabar. Anak sekarang apa lagi? Banyak yang bisa baca apa itu Iqra, tapi huruf alif sampai ya enggak hafal. Tapi tahu huruf, tapi enggak hafal. Saya tanya huruf ikhfa ada berapa? Saya bisa ngaji, iya tahu. Saya tanya huruf ikhfa ada berapa? Wah itu saya nggak belajar, saya lupa itu. Wah ini bagaimana? Karena dalam tajwid itu cuma dua. Mempelajari hukum izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Ya, ikhfa, iqlab itu. Setelah itu mengetahui mad tabi'i. Sudah. Kunciannya di sini. Nanti belajar semuanya itu mudah. Mad terbagi menjadi dua, mad wajib atau mad asli sama mad far'i. Mad wajib di satu, mad tabi'i, mad far'i terbagi menjadi 13. Bagaimana hukum-hukumnya? Idgham terbagi menjadi berapa? Cuman tahu dua. Gitu kan ya? Bihuna sama bila guna.
mutamasdilain, mutajalisain, wal mutagarribain. Ini kan ada macam-macam hukumnya. Jadi panjang sekali itu ilmunya. Kadang nggak terima itu manusia. Maunya sudah langsung pengen belajar ihya, cuman pengen keren, pengen kelihatan hebat, bahwasanya dia pelajari ilmu ini sudah tinggi. Tapi pemahamannya nggak ada. Pengamalannya pun nggak ada. Sakit hatinya mudah. Diam, tapi sekali berkata-kata nyakitin orang. Oh ini ada yang kayak begitu. Saya sudah tahu orang lihat dia saya mengaji di Quran. Monggo silakan, bareng sama kawan-kawan semua. Saya pengen privat aja berdua. Loh, kenapa privat? Gak malu nanti ketahuan saya bodoh. Ya ngaji kalau dia pintar ngajar, gak usah belajar kan gitu. Ayo monggo bareng-bareng sini. Pun saya tempatin nanti yang tua sama yang tua, yang anak, nggak mungkin bapak saya tempatin malam bulan segini kan nggak mungkin. Tapi ada bapak yang mau hari ini saya di sini aja. Kenapa? Jangan nanti nih, yang saya melawan ego saya. Ada ini ketahuan orang-orang yang mau menata. Ada orang-orang yang pengen tampil. Ini yang bahaya. Jadi 2005 sampai 2020 berapa tahun udah? 15 tahun. Saya sudah ciri-ciri ini tuh semua yang kayak begini udah. Jadi kita paham. Jadi tidak usah lah. Ya, pelajari ilmu-ilmu yang wajib dulu buat kita ini apa. Jangan terlalu tinggi maunya. Bahasa enak ngaji, taklim. Ngaji. Kurang keren. Kajian. Kalau ngaji kan yang datang, tapi kalau kajian datang semua. Seakan-akan kalau kuliah belajar nggak mau. Tapi kalau di kuliahan seminar datang semua. Maunya bahasa keren dulu, ngaji. Apa itu ngaji selalu pintar? Kajian, baru. Ya, jadi bahasa yang boleh mancing, tapi bahasa gitu ya. Ketahuilah bahwasanya bahwasanya setan sudah menyebak kamu di dalam hatimu, sehingga itu amalan kalian, sehingga kalian sudah merasa pantas di posisi itu. Kalian merasa sudah baik niat-niat di setan ini, ya paling pintar ini ngejurumusin orang. Belajar ilmu itu gampang. Sudah. Ente mau belajar apa? Belajar baca Quran. Itu nggak ada duitnya. Belajar bahasa Inggris. Belajar ceramah. Belajar baca tahlil. Belajar tahlil. Seumur umur dulu mondok nggak ada namanya buka privat belajar tahlil. Tahun ini doang. Mau maksudnya mau apa belajar tahlil? Tahlil itu nggak boleh dipelajarin. Ente tahu urutannya. Ente belajar tahlil sini. Ente suruh mimpin tahlil jawab beda. Makanya saya kalau kemana-mana dia mimpin tahlil jangan bapak aja. Orang antum nggak bisa, bukan saya nggak bisa. Tahlil gampang urutannya kok. Cuman kadang satu kampung ada perbedaan. Kalau saya bawa yang biasa saya, nanti orang kamu sini urutannya kok beda nih. Dia bingung sendiri. Biar kalian aja sudah. Habib doa jangan, ada yang lebih tua. Monggo Pak. Bukan nggak mau, ada yang lebih tua. Biarkan mereka berdoa. Saya pun biasa gitu. Dia minta dulu, jangan. Biar bapak ini, yang doa bapak ini. Saya ngambil yang berat, dia perlu nama panjang. Saya baca Yasinnya. Ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamal mursalin. Biar yang berat itu saya baca. Gitu kan ya? Kan ayatnya panjang-panjang gitu ya. Biar saya aja baca, nafas saya insyaallah masih kuat. Orang tua udah la ilaha illallah yang santai-santai aja. Wah kata, ini nggak usah. Jangan belajar tahlil, tahlil itu gampang Doa tahlil itu mau doa apa yang penting ada Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu huma. Udah. Itu yang muhim di situ. Dan ente tambahkan aja doa apa namanya? Doa salat jenazah itu. Sebagaimana Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu terus saya tambahin. Yakin. Cukup. Jadi nggak perlu belajar privat
tahlil. Buat apa? Ini ada duitnya ini mau tahlil. Gitu ya. Jadi penceramah, ceramah ini. Makanya zaman sekarang ini lebih banyak penceramah daripada pengajar. Ya kan, kalau nyari guru susah. Tapi kalau nyari penceramah banyak. Gitu ya. Janganlah kalau buat ke situ ya. Ini Anda masih ngerjain MLM cara Allah ini. Ngajarin ente kebaikan, tahu kebaikan dijalankan. Aneh yang duduk aja pun dapat pahala juga. Ini nikmat. Dan Anda nggak pernah pikirin itu yang di luar ya. Itu ini bukan nggak perlu keadaan muslim udah. Bagaimana FPI meninggal dunia, TNI nurunin baliho tahu, cuman orang urus. Gitu kan ya. Jadi udah bagaimana manfaatnya buat jemaah ini. Terus wah kata ya ikhwan. Wa dasa fi qalbika udah fi. Makin lama akan menjuruskan kalian di situ. Ya, jadi penceramah sekarang gampang. Tapi banyak nggak tahu adabnya. Ingat nggak tahu adabnya. Ini banyak nih penceramah tapi nggak tahu adab. Cukup nyari di Google nanti dijelasin apa. Nah, jadi kan. Yang penting ada mental naik ke atas. Gampang di 5 menit bisa jadi mubalik. Ya, mau kursus itu mudah. Tapi manusia bisa melihat pengamalannya bagaimana. Ketika ente bicara dengan manusia bisa disimpulkan manusia ini membaca ente. Bahasanya kita yang mau baik bahasa tembok putih. Kalau tembok putih ada titik hitam aja atau ada rusak dikit ya kelihatan. Tapi kalau emang orang sudah hitam, ada titik putih nggak diperhatikan sama orang. Jadi ente lebih perhatiin nih bagaimana pengamalannya. Wah, cuma begitu dong manusia pengen. Karena nyari sosok sekarang ini mereka yang mencari sosok yang bisa jadi panutan. Bagaimana? Wahubul mal wajah. Di mana posisi kalian ketika itu nanti akan timbul kalau niatnya seperti itu? Hubul mal wajah. Cinta sama harta, cinta sama apa ya? Bangga. Pengen dihormatin, pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Sekali nggak dihormatin ngambek nggak mau datang lagi ke masjid. Misalnya, apa saya nggak dihormatin, nggak datang lagi ke masjid. Kan kita apa urusannya ya? Bahkan kita tahu dia orang yang ngambekkan sudah. Wahubbul mal dan cinta harta. Fa'iyaka maka berhati-hatilah kepada kalian. Jangan kalian antar bihi fatakunu duhkatan falyuhlikum wasakhara minka al-hadha syaitan. Hati-hati kalau sudah begini nanti syaitan itu engkau merasa aman daripada tipu daya syaitan. Saya orang berilmu nggak bakal kena tipu daya syaitan. Hati-hati, justru ini syaitan bisa menjerumuskan kalian daripada ilmu. Karena tadi nggak tahu urutannya, pengen yang buat jadi bangga-banggaan doang. Fatakunu duhkatan sehingga kalian menjadi bahan tertawaan syaitan. Tuh lihat, dia lebih parah dari kita. Syaitan pada kumpul, udah tahu dia lebih parah dari kita. Syaitan cuma ngilik nafsu kita naik, lebih jahat dari syaitan. Makanya dia bilang di klub malam, di apa nih, diskotik apa. Syaitan itu cuma menghiasi, ngelitik hawa nafsu, udah bangkit mereka keluar. Gak usah kita udah gak usah ganggu, mereka lebih jahat dari kita di sini aja. Syaitan pernah larinya majelis taklim, tempat perkumpulan kayak gitu, datang sini, ngantuk aja bawaannya, pantat gatel, ngamak banget, ngeliatin jam aja kapan kelarnya, gitu ya, biasa itu. Nah ini jangan hadirin, hati-hati, jangan merasa dengan ibadah kita bakalan yakin nggak bakalan tertipu daya oleh syaitan. Tetap hati-hati tipu daya syaitan ini bagaimana. Maka yang tersadar itu cuma orang berilmu. Kalau orang ahli ibadah lebih mudah digoda syaitan, tapi orang ahli ilmu lebih sulit digoda syaitan. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ketika sedang khalwat uzlah di dalam gua, tiba-tiba didatangi cahaya. Ya Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jilani percaya. Engkau ini orang Masya Allah,
begini mulai sekarang tingkatanmu sudah tinggi, mulai sekarang udah kamu aku gugurkan daripada kewajiban sholat. Tersadar sebenarnya langsung ambil batu, timpuk. Setan, bagaimana kau tahu? Ya, siapapun manusianya nggak bakalan lepas lepas kewajiban daripada sholat. Nabi aja masih sholat gitu. Ada lagi nih, kalau sudah bagaimana, udah bisa ngajak orang baik, udah mulai ada tingkatan dipanggil syekh. Kalau sudah lebih itu, udah sholat semaunya kapan waktunya. Ada juga, ada dengar gitu. Lah kulihat, gitu ya. Ini jangan sampai kita nyampe derajat-derajat seperti itu. Jadi mesti hati-hati juga dalam menuntut ilmu. Dan jamaah hadirin rahimakumullah, insyaallah bulan Januari tanggal 16 tanggal 23 kita majelis biasa tiap tahun akan melaksanakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo hadir, Bang Abbasnya ada. Ya. Dan Anda siapkan itu bantuan bagi antum yang mau bantu, ada proposal sama saksi. Di dalamnya ada arwah, tapi cuma 3. Tahun lalu 5. Berapa tahun yang lalu 5. Karena banyak sampai berapa kertas, kasihan nanti kiainya bikin tahlil, ilaruahi, kasihan kebanyakan. Jadi itu nanti ada bagian yang membacanya. Gitu. Jadi antum yang mau bantu nanti monggo ambil sama kanji. Gitu. Karena beberapa tahun kita sering bikin tapi nggak pernah ngabarin cuma nggak pernah. Jadi sekarang kali ada yang mau bantu atau bagaimana nanti bisa diambil makan santi. Nggak usah dibagi-bagi, nanti yang mau itu aja, tinggal ngambil sama santi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya dulu, monggo silakan. Ada yang mau nanya? Gratis. Kecil Fatihah buat Bapak Muhammad Nasruddin yang meninggal kemarin. Mudah-mudahan Allah berikan beliau pahala yang banyaknya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan keluarganya Allah berikan kesabaran dan Allah ganjar dengan pahala yang banyak. Wal hadiniya min salih wa hadratin bil Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Dari mananya? Afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi ahya wa alaihi namut wa alaihi al-wazir insyaallah ta'ala minal aminin wa alaina fi birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una وزدنا علما ونسألك العافية وتوفيق لتمسك بكتابك والعلم به والفهم فيه والعمل بعد الرجعة إليه وحسن الخاتمة وحسن العافية في الأمور كلها. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك